Tapi kalau bilang kasihilah musuhmu, musuh ya, yang artinya sudah melibatkan kontak fisik, merugikan kita, menyakiti kita, terus kita tetap harus mengasihi orang itu, bahkan kita suruh mendoakan, nah itu yang nggak logis. Saya kayak gitu, siapa yang mencuri barang saya? Ya nggak mungkin dong kita doakan lagi yang bagus-bagus sama dia. Berkatilah dia Tuhan, inilah dia Tuhan, lindungilah dia, berikanlah berkat sama dia gitu loh. Padahal udah barang kita dicuri gitu loh. Betul. Yang ada apa? Maaf kata, babi manusia itu kan gitu. Ya. Logikanya memang Betul. seperti itu. Ya. Sekarang kalau negara kita dijajah, penjajah datang, kasihlah musuhmu. Gimana? Apa kita kasih semua barang-barang dari sumber daya alam kita gitu ke penjajah? Kan enggak kan? Pasti kita lawan, kita usir kan? Ya. Teman-teman, kita barusan menyaksikan bagaimana logika dari seorang Donditan yang mengatakan ini tidak logis. Kenapa? Karena kalau ada orang yang menjahati kita, logisnya ya kita nggak boleh mengalah, begitu kan? Nah, alur logikanya adalah dia mengatakan kalau sampai musuh mencelakai fisik itu tidak mungkin dikasihi. Misalnya, contohnya, kalau ada penjajah, masakan dikasihi, dikasih semua kekayaan alam kita. Jadi menurut Donditan, ajaran kasih itu tidak logis. Nah, masalahnya adalah definisi tidak logis menurut Donditan itu ya adalah definisi yang sempit. Kenapa? Karena dia mengatakan tidak aplikatif pada tatanan keadilan bermasyarakat. Tidak aplikatif pada mereka yang berbuat kejahatan. Dan dia kasih contoh, ya penjajah tadi, orang jahat itu akan berbuat sekehendak hatinya. Dalam hal ini menurut saya logika ini masuk akal atau logis. Kenapa? Karena melihat secara standar keadilan atau kehidupan bersama. Ya. Nah, cuman saya ingin mengajak Kodondi untuk melihat ajaran mengasihi musuh ini pada tempat yang semestinya. Dalam arti ketika orang Kristen membaca atau mendengar ajaran untuk mengasihi musuh, ajaran Yesus ini adalah ajaran yang dimaksudkan untuk mengatur sikap diri sendiri. Jadi setiap orang itu pada dirinya sendiri itu haruslah tidak menyelesaikan kejahatan dengan kejahatan. Jadi ini mengatur pada sikap pribadi Kodondi, bukan mengatur pada hukum negara. Dan ajaran kasih ini tentu saja tidak diartikan membiarkan atau melayani nafsu jahat orang lain. Nah, saya mau kasih tahu dulu. Ada sebuah perbedaan yang jelas antara perspektif Kristen dan Islam soal masalah hukum agama dan implementasi politiknya. Jadi, kalau Islam itu jelas adalah agama yang menekankan pada syariat, hukum agama. Jadi hukum agama atau syariat itu cenderung lebih besar atau lebih penting daripada pilihan etis pribadi seseorang. Itu adalah penekanannya kalau kita mau fair, agama Islam memang demikian, menekankan pada hukum atau syariat. Ya. Jadi kelihatannya semuanya harus taat pada aturan, kelihatannya tertib. Ya, ada baiknya. Oh, ada baiknya, begitu ya. Tetapi dalam hal ini kita mesti sadar bahwa kekristenan itu tidak menekankan pada hukum agama. Kekristenan itu menekankan nilai pertobatan pribadi atau pilihan etika seseorang itu lebih penting daripada hukum agamanya. Nah, ini perbedaannya, kayak gitu. Dan hukum Islam itu ingin mengatur semua kehidupan individu sampai pada hukum negara juga. Jadi pada tatanan negara atau tatanan hidup bersama itu hukum Islam mengatur semuanya. Dan ini adalah satu hal yang selalu digembar-gemborkan sebagai kelebihan atau keunggulan Islam. Which is, ya ada unggulnya, kita harus akui. Tetapi masalahnya adalah kekristenan itu tidak dimaksudkan untuk mengintervensi pemerintah dan peradilan. Ini perbedaannya. Jadi posisi iman Kristen dan pemerintahan politik adalah kekristenan itu memberikan ruang penegakan hukum bagi pemerintah yang berkuasa. Misalnya dalam Roma 13 ayat 4 di situ dikatakan, tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Tuhan untuk membalaskan keadilan Tuhan atas mereka yang berbuat jahat. Jadi dalam hal ini kekristenan bukan bersikap, oh kalau gitu kalau ada penjajah dikasihi saja, dikasih semuanya. Donditan, Anda keliru. Anda keliru ketika mengatakan kekristenan itu seperti itu. Karena Kristen nggak ngatur urusan politik. Kalau ada misalnya penjajah datang, silakan dihadapi secara politik, secara hukum sekuler. Karena apa? Karena kekristenan mengakui bahwa pemerintah itu menyandang pedang dan otoritas. Bahkan pemerintah itu dianggap sebagai wakil atau perpanjangan tangan Tuhan untuk membalaskan kejahatan. Jadi orang Kristen
Nggak ada isu soal itu. Bahkan kekristenan itu tidak arogan untuk menganggap dirinya itu paling benar, paling berhak untuk mengeksekusi kejahatan orang lain. Jadi ini beda cara beragamanya. Beda banget cara beragamanya. Jadi tidak heran kita melihat bahwa Don Ditan itu memberikan sebuah penafsiran bahwa ajaran kasih itu tidak logis. Kenapa? Kalau misalnya ada orang penjajah atau ada yang mencuri, ada yang merampok, masa kita kasih semuanya? Nah, itu ranahnya pada ranah hukum sekuler. Tetapi sikap orang Kristen mengampuni. Tapi bukan berarti membiarkan kejahatan merajalela. Ada pemerintah yang harus menegakkan hukum sosial atau hukum yang sifatnya itu menegakkan aturan. Sehingga pembalasan kejahatan itu ada pada ranah pemerintah. Jadi dari sini kekristenan tidak arogan. Begitu. Nah, kita tidak heran, makanya ada sebagian saudara-saudara kita itu yang kemudian berpikir dengan cara pikir yang sempit, lalu mengharuskan bahwa hukum agama itu adalah hukum negara. Jadi hukum sekuler itu diintervensi. Makanya kita melihat ada artikulasi saudara-saudara kita seberang yang terlihat ekstrim. Mereka itu ingin supaya hukum agama memimpin atau hukum agama yang ditegakkan di Indonesia misalnya. Jadi makanya muncul gerakan-gerakan khilafah, ya. Gerakan-gerakan yang intinya tuh mau menyamakan semua hukum Islam karena dianggap bahwa wah kalau agama Kristen semuanya boleh. Salah besar. Kekristenan itu mengatur urusan pribadi. Etika Kristen itu memberikan ruang untuk pemerintah sebagai penegak hukum. Selebihnya orang Kristen itu bergerak dalam ranah-ranah pribadi untuk menjadi berkat bagi sesamanya, termasuk mendukung pemerintah yang berdaulat atau pemerintah untuk mewujudkan tatanan keadilan sosial. Makanya kita tahu dalam sebuah sejarah negara kita ada misalnya orang-orang seperti Yohanes Lemena yang bahkan dijuluki sebagai seorang sang pendeta dari Bung Karno yang menjadi berkat orang Kristen yang berperan aktif untuk mewujudkan keadilan sosial. Ya. Atau juga misalnya dari saudara-saudara kita dari Kristen Katolik ada Monsignor Sugia yang betul-betul juga melakukan diplomasi dan mewujudkan kedaulatan pemerintah. Jadi pemerintah itu tidak dipandang sebagai musuh oleh orang-orang Kristen, melainkan dipandang sebagai wakil Tuhan atau perpanjangan tangan Tuhan untuk mewujudkan kehidupan bersama yang baik. Jadi orang Kristen atau agama Kristen itu tidak mengatur atau tidak mengintervensi urusan sekuler, ya. Nah, kalau kita mengerti hal ini, maka kita tahu bahwa tuduhan dari seorang Don Ditan itu mengada-ada. Bahwa hukum kasih tidak bisa diterapkan. Masalahnya hukum kasih itu diterapkan untuk pribadi. Untuk hati kita, bukan urusan untuk menegakkan keadilan, Pak Bos, ya.